Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatil islamiyah tahiyatil ahlil jannah. Saya ucapkan ucapan salam, ucapan sapa dan doa-doa terbaik untuk seluruh jamaah Masjid Namira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Alhamdulillah ala kulli sihah. Alhamdulillahi ala kulli afiyah. Alhamdulillah ala kulli ibadah. Alhamdulillah ala ukhuwah. Alhamdulillah insyaallah bi husnil khatimah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi seluruh jajaran pengurus, ketua yayasan Takmir Masjid Namira Lamongan dan Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Namira, yang semoga kita semuanya insya Allah mendapatkan lapis-lapis keberkahan di waktu bukur kali ini. Pesan doa Nabi Ibrahim, itulah yang menjadi topik obrolan kita, majelis kita di kesempatan bukur atau subuh kali ini. Pesan doa Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, saudara-saudariku dan adik-adik sekalian, jika kita ditanya siapa uswatun hasanah kita, secara otomatis kita menjawab siapa, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di surat Al-Ahzab jelas uswatun hasanah kita adalah sosok pribadi Rasulullah. Namun menariknya di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, surat ke-60 itu disebutkan bahwasanya uswatun hasanah kita itu tidak hanya pada satu sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun juga kita temukan uswatun hasanah kita itu adalah satu keluarga. Bukan satu sosok, tapi satu keluarga. Kenapa disampaikan pada surat Al-Mumtahanah itu uswatun hasanah kita adalah dalam satu keluarga ini adalah Ibrahima walladzina ma'ahu, yaitu Nabi Ibrahim dan yang membersamainya. Berarti kalau yang membersamainya siapa, Pak? Istrinya dan putranya. Pertanyaan saya Bapak-bapak tolong dijawab, istrinya Nabi Ibrahim berapa, Pak? Kalau istri Bapak? Oh, satu. Oh ya, saya kira juga keucap yang sama, Pak. Maka yang menjadi uswatun hasanah kita adalah Nabi Ibrahim, Sarah, Hajar, Ismail, dan Ishak. Nah, yang menariknya lagi jika kita buka Al-Quran, ternyata nama Nabi yang sering diucapkan itu bukan Nabi Ibrahim, tapi adalah Nabi Musa. Tapi jika ditanya doa Nabi siapa yang paling banyak terangkum tercatat di dalam Al-Quran, itu ternyata adalah doa Nabi Ibrahim. Dan menariknya lagi jika doanya Nabi Ibrahim itu kemudian kita kategorikan doa tentang keimanan, kategori doa tentang keluarga, kategori tentang masyarakat atau negara, maka kita akan temukan doa Nabi Ibrahim itu paling banyak adalah tentang kategori keluarga. Doa tentang kategori keluarga. Maka Bapak Ibu yang sangat dihafal, yang paling pendek itu adalah doa Nabi Ibrahim yang berbunyi Rabbi habli minas solihin. Nah, pertanyaannya, kita insya Allah sudah hafal beberapa doa Nabi Ibrahim. Cuma pertanyaannya, pesannya tahu nggak gitu? Pesan yang terkandung pada kalimat doa-doa yang terangkum, termaktub, tercatat di Al-Quran dari Nabi Ibrahim itu kita paham nggak pesannya? Masih ingat Bapak Ibu, jika kita berbicara tentang dalil, dalil itu artinya adalah tersampainya pesan. Tersampainya pesan. Ad-dalil
itu adalah mayumkinu at-tawasulu bi sahhi nadhri fihi ila matlubi khabari. Dalil itu adalah satu kalimat yang dilihat dengan berbagai macam ilmu. Nanti kemudian satu kalimat ini baru kita ambil intisarinya, yaitu pesannya. Karena tidak semua kalimat bisa kita ketahui pesannya. Terjemahannya iya, pesannya mungkin belum tentu. Contoh, Bapak-bapak izin bertanya Pak, kalimat ini apa pesannya? Seorang istri bilang sama suaminya, "Papa, aku arisan dulu ya. Nanti kalau turun hujan, tolong dilihat jemurannya." Pesannya apa Pak? Yang Bapak lakukan apa? Nanti kalau turun hujan, Boyo tolong didelok jemurane. Kira-kira yang Bapak lakukan apa Pak? Ya? Bapak apa? Melihat. Lalu Bapak lihat saja, kemudian ketika turun hujan, lalu Bapak cuma batin dalam hati, "Ya Allah, kok istriku cuma nyuruh melihat." Apa yang terjadi? Istri pulang, jemuran basah, istri nanya suami, "Bapak tahu kalau tadi hujan?" "Tahu." "Kenapa jemurannya nggak diambil?" Apa jawaban para suami Pak? Lah kan tadi itu cuma disuruh melihat. Padahal pesannya apa Bu? Apa pesannya Pak? Tolong diambil. Kalimat itu memiliki sebuah pesan dan tidak semua orang kita akan memahami pesannya. "Papa, tas iki api yo." "Tas iki api yo," kata seorang istri di satu pusat perbelanjaan Pak, toko. Pertanyaan saya Pak, tolong jawab saja, karena ini masih pagi, nggak usah esai pertanyaannya, pilihan ganda saja. Ini kalimat apa pesannya? A. Kalimat informasi, B. Kalimat tanya, C. Kalimat instruksi. Ya, kalimat instruksi itu pesannya. Tapi kan kadang-kadang kita hanya menangkap itu kalimat tanya. "Tas ini bagus ya." Kita jawab apa Pak? Iya. Sudah, lalu kita tinggal. Maka jika ada satu kalimat tidak kita pahami pesannya, apa yang dirasakan si istri ibu? Jika ucapannya, kalimatnya tidak difahami suami, pesannya, apa yang dirasakan istri? Tuh, mangkel Pak. Kalau bahasanya adik-adik apa Dek? Katanya anak-anak zaman sekarang Pak, itu namanya KZL. Tahu? Bahasa Lamongan loh ini Pak. KZL, kezel Pak. Kezel katanya anak-anak itu. ZBL, zebel. BGT, tahu kalau ini apa? Banget gitu ya. Maka Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Namira, doa Nabi Ibrahim kita hafal, kita ucapkan, kita sudah mempraktekkan. Tapi pertanyaannya, apakah kita fahami pesannya? Yang mana? Begini, jika kita mengambil saja satu bagian, satu episode dari kisah Nabi Ibrahim yang sangat populer, yang insya Allah kisah ini Bapak Ibu sudah pasti akan mendengar khususnya di bulan Zulhijjah. Tapi insya Allah dalam satu kisah itu akan banyak hikmah yang mungkin sampai batas usia kita belum tentu bisa memahami semua hikmahnya Pak. Maka apa yang saya sampaikan ini semoga ada suatu pemahaman yang baru yang bisa kita ambil dari hikmah kisah Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail tentang doa. Hadirin, ketika Ibunda Hajar dan Ismail dibawa pergi oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah atau Sarah Pak? Halo? Nabi Ibrahim ini membawa Hajar dan Ismail bayi saat itu pergi dari Syam menuju Bakkah atau Mekah atas perintah Allah atau Sarah? Allah. Tapi apa yang dirasakan, apa yang dibatin oleh Hajar Pak? Ini murni perintah Allah atau ada pengaruh Sarah? Ada pengaruh Sarah Bapak Ibu. Makanya dalam Sahih Bukhari disebutkan di awal kisah ini, hadisnya panjang ceritanya, hampir 2 halaman dalam satu lembar itu.
Dikatakan adalah Ibunda Hajar ini orang yang pertama kali seorang perempuan yang memakai ikat pinggang. Kenapa? Untuk menjauhi pengaruh dari Sarah. Memang perintahnya dari Allah kepada Nabi Ibrahim, tapi apa yang dirasakan Ibunda Hajar, seorang istri kedua, punya anak barusan, dan anak ini yang diharap-harapkan puluhan tahun muncul, tiba-tiba kok malah dia yang diminta untuk pergi. Masuk akal apa tidak, Pak? Masuk akal apa tidak? Bapak dulu pas punya anak pertama, masih ingat nggak bapak-bapak? Pinginnya lekat, dekat, atau pingin menjauh dari anak, Pak? Halo, Mbak, masih ingat punya anak pertama? Sudah lupa? Bikin lagi. Kan pinginnya deket, Pak. Lah ini kok malah yang diperintahkan, kok istri yang baru melahirkan? Secara logika kita nggak masuk akal, tapi itulah perintah Allah. Terkadang memang tidak bisa kita terima dengan logika, karena perintah Allah selalu diawali dengan keimanan, bukan dengan logika. Yang dirasakan Ibunda Hajar ini masih ada urusannya dengan Sarah kayaknya. Mana buktinya? Ketika kemudian Ibunda Hajar diletakkan di tempat padang, pasir, tandus, gersang, tak berpenghuni, lalu ditinggalkan begitu saja. Apa yang terjadi? Ibunda Hajar selalu bertanya kepada Nabi Ibrahim, Aina tadhabu wa tatrukuna bihi? Kenapa engkau mau pergi kemana engkau? Dan engkau kemudian meninggalkan kami, biwadi fihi laisa fihi insyun wala syai'. Kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Di padang pasir, tak berpenghuni, nggak ada perlindungan apapun. Mau pergi kemana? Dan itu ditanya miroron, terus menerus ditanya, Bapak Ibu. Nah, menariknya Nabi Ibrahim itu wala yatalattof, nggak menoleh sama sekali, Pak. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Ibrahim nggak menoleh sama sekali? Kenapa, Bapak? Jawabannya adalah, tolong Bapak jawab. Bapak ini dulu, Ibu nanti. Pak, dalam kisah Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail bayi saat itu, tokoh mana yang paling merasakan beratnya perintah itu, Pak? Siapa tokohnya? Ibrahim, Hajar, apa Ismail, Pak? Yang paling berat menerima perintah itu, Ibrahim atau Hajar, Pak? Ibrahim apa Hajar? Oh, kok terjadi ikhtilaf di antara jamaah Namirah ini? Ya, kalau ibu kayaknya sepakat ini. Ibu, siapa tokoh yang paling berat, Bu, saat menerima perintah itu? Oh, ternyata juga terjadi ikhtilaf di antara ibu-ibu. Yang paling berat itu adalah Nabi Ibrahim. Kenapa? Kanan perintah Allah wajib, kiri keluarga juga wajib. Bapak-bapak itu kan harus menjaga keluarga, itu kan kewajiban. Tapi pada satu sisi bapak juga punya kewajiban. Ternyata kewajiban itu harus meninggalkan istri dan anak. Dan dilemanya Nabi Ibrahim sangat berat sekali saat itu. Tapi nanti ada yang lebih berat ketika urusan penyembelihan anak. Nanti kita bincangkan secara singkat. Apa yang terjadi? Saking beratnya itu Nabi Ibrahim tidak menoleh. Karena di sana kewajiban, di belakang juga kewajiban. Disuruh memilih di antara kewajiban, berat, tapi tetap perintah Allah lebih diprioritaskan. Bapak-bapak, saya tanya, taat Allah apa taat istri? Taat Allah, Pak. Sekarang saya ganti, takut Allah apa takut istri? Ya, itu silakan dijawab masing-masing. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian, yang semoga Allah selalu menjaga kita dengan sebaik-baik penjagaan. Nabi Ibrahim begitu beratnya meninggalkan itu hingga tidak menoleh. Tiba-tiba Ibunda Hajar bertanya balik, Pak. Kalimatnya diganti, Allahul ladzi amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai suamiku? Dijawab oleh Nabi Ibrahim. Saat itu juga langsung dijawab, bala, iya Allah yang memerintahkan. Tapi yang dahsyatnya lagi itu adalah respon ucapan dari Ibunda Hajar, Bunda. Ibunda Hajar mengatakan sebuah kalimat yang singkat, akurat, padat, tajam, terpercaya. Kayak apa, Bu, ini tadi kalimatnya, Pak? Ya kayak di TV gitu ya. Apa yang diucapkan oleh Ibunda Hajar? Idzan la yudayyi'una. Kalau memang yang engkau lakukan ini perintah Allah, tenang saja, Allah pasti melindungi kami, Allah pasti menjaga kami, dan Allah pasti menyelamatkan kami. Nah,
Disinilah kata kunci dari pesan doa Nabi Ibrahim. Satu kata Bapak Ibu, selamat. Ibunda Hajar memberikan satu keyakinan, mendukung apa yang telah dilakukan oleh suaminya dengan kalimat yang menenangkan suaminya. Tenang saja wahai suamiku, bahwasanya Allah pasti melindungi, Allah pasti menjaga. Kalau Allah melindungi, Allah menjaga, maka Ibunda Hajar dan Ismail akan selamat. Sekali lagi itu kata kunci kita di kesempatan di kesempatan subuh kali ini. Selamat. Apa yang terjadi? Lalu ditinggalkanlah Ibunda Hajar dengan Ismail. Setelah melewati satu bukit, ini menariknya Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim masih berat untuk meninggalkan, membalikkan wajahnya, melihat ke tempat istri dan anaknya, lalu menengadahkan tangan, lalu beliau berdoa dengan satu doa ini, Pak. Dengan satu doa ini. Inilah yang saya maksud. Kita hanya membahas satu saja doa Nabi Ibrahim yang mungkin di antara kita itu belum mengetahuinya. Lalu apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim pada Sahih Bukhari ini dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu berdoa doanya gini, Pak. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Doa ini terangkum pada surat Ibrahim ayat yang ke-37. Doa ini ada pada surat Ibrahim ayat yang ke-37. Izin Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Namira, jika panjenengan berkenan, tambahkanlah list doa ini, Pak, pada list doa sehari-hari Bapak Ibu. Tambahkanlah. Kenapa? Karena doa ini tidak berbicara tentang kesuksesan, tetapi berbicara tentang keselamatan. Secara konteks, secara teks berbicara keselamatan. Sebelum kita membincangkan doa ini, pesan-pesannya apa saja, sejenak kita memahami dulu dengan sebuah analogi, permisalan. Bapak Ibu, semisal nih, ini ada foto Bapak Ibu. Foto ini menunjukkan sebuah gambar, image, adanya macan tutul yang mengejar kijang. Macan tutul mengejar kijang. Lalu di foto itu macan tutul berdoa, Pak. Ya Allah, lapar ya Allah, lapar ya Allah. Kijangnya berdoa juga. Ya Allah, selamatkan aku, ya Allah, selamatkan aku. Pertanyaan saya, doa mana, Pak, yang dikabulkan Allah? Kan Allah pasti merespon doa hamba dan makhluknya. Kira-kira nih doa mana? Doa macan tutul yang bilang, ya Allah aku lapar. Macan tutul fotonya lagi mengejar kijang. Kijang berdoa, ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku. Doa mana, Pak, yang direspon sama Allah? Yang mana, Pak? Yang pasti dua-duanya. Pastilah, masa Allah nggak mengijabahi, Allah nggak merespon doa semua hamba dan makhluknya? Pasti Allah respon. Allah mengabulkan dua-duanya. Pertanyaan saya, mana duluan, Pak? Ayo, mana duluan? Macan apa kijang? Ya, kijang dulu. Sama Allah, kijang meminta, ya Allah selamatkan aku, selamatkan aku. Langsung kijangnya dikasih kecepatan 150 km per jam. Wush! Meninggalkan kecepatan macan tutul. Walhasil sekarang kan pertanyaannya, doanya macan tutul bagaimana caranya Allah mengijabahi? Ayo gimana, Pak? Kan macan tutul tadi kita bilang lapar ya Allah, lapar, pingin makan ya Allah. Lalu gimana caranya, Pak? Allah ijabahi. Ya? Ternyata
Sama Allah bilang, tenang macan tutul, kau berdoa pasti aku respon. Stop, berhenti, nggak usah lari kau, nggak usah lari. Tengok kanan, tengok kanan. Nengok kanan lah macan tutul, Pak. Ternyata dari arah kejauhan tampak fotografer. Loh, yang moto tadi siapa, Pak? Kan foto tadi. Pasti kan ada yang moto. Tampak fotografer, langsung dikejar fotografernya, diterkam, dimakan sama macan tutul. Kenyanglah macan tutul, doanya terkabul. Pertanyaannya, lu gimana dengan fotografer? Fotografer diterkam karena fotografer lupa tidak berdoa. Berarti kata kuncinya apa, Pak? Cuma satu, doa itu paling tinggi level keinginan harapannya, itu bukan sukses, bukan berhasil, tapi lebih tinggi dari itu, doa itu adalah minta selamat. Kenapa kok kijang dikabulkan dulu? Karena kijang minta selamat dulu. Macan tutul hanya minta sukses supaya nggak lapar. Macan tutul hanya minta berhasil saja. Dan kenapa fotografer ini kemudian mati? Karena tidak berdoa. Tidak selamat hidupnya karena tidak berdoa. Maka jika dia berdoa, dia akan selamat. Karena fungsi tertinggi doa itu sebenarnya adalah meminta keselamatan. Nah, inilah doanya Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram ini dan seterusnya. Ini adalah doa minta selamat, bukan doa minta berhasil, bukan doa minta sukses. Kenapa? Secara konteksnya, keadaan, situasi, kondisi saat itu, Bapak Ibu, coba bayangkan. Bapak Ibu, khususnya para ayah di sini, para bapak, Pak, istri baru melahirkan, anaknya masih disusui, masih bayi banget, diletakkan di tanah padang tandus gersang tak berpenghuni, nggak ada perlindungan, nggak ada siapapun, Pak. Ayo jujur, sebagai seorang ayah, seorang suami, apa yang kita harapkan dari istri dan anak, Pak? Dapat perlindungan, dapat makanan, dapat teman, dapat apapun? Kayaknya enggak. Yang paling tinggi yang kita harapkan semoga selamat ketika kita tinggalkan. Itu secara konteks, karena saat itu memang seperti itu. Apalagi kalau secara teks, coba kita perhatikan, ada 6 poin dari doa ini, Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Urusan dunia itu berikan kesempatan anak itu berusaha, Pak. Kan bahasanya, aku letakkan keturunanku ini di tempat yang padang tandus gersang, ibaratnya nggak nyaman lah, nggak ada AC lah. Maka urusan dunia biasakan, Bapak Ibu, anak khususnya nih, anak dalam urusan pendidikan, berikan dia perjuangan, jangan semuanya dibuat nyaman. Kenapa? Karena anak zaman sekarang hidupnya sudah nyaman. Zaman kita dulu, Pak, tahun 90-an, jawab matematika, ngeluh. Tapi anak zaman sekarang, canggih, pinter, Pak. Mana ini adiknya? Adik, bisa matematika, Adik? Oh, enggak bisa. Oh. Bapak Ibu tolong jawab, ada yang bisa matematika enggak? Hitungannya seperti ini, 20 ditambah 50 kurangi 2 dikali 50 ditambah 2 dibagi 2 kali 4 dikurangi 2 ditambah 20 sama dengan banyak ya, Bu ya? Oh iya, cerdas jawabannya. Tapi anak-anak itu, Pak, tulisan itu tinggal ditaruh di Meta, di ChatGPT, AI, muncul jawabannya langsung, Pak. Pinter anak kita zaman sekarang menjawab. Tapi kalau dihadapkan langsung pada ujiannya langsung, ujian asli, Pak, apa yang terjadi? Bingung. Urusan dunia itu perlu diberikan satu kesempatan anak-anak itu untuk berjuang. Tapi inda baitikal muharram, tapi yang dekat dengan rumahmu ya Allah, kata Nabi Ibrahim. Tapi kalau urusan ibadah, berikan kemudahan. Yang dekat dengan rumahmu, berikan kemudahan. Dan kita mempraktekkan itu. Urusan ibadah kita pasti enak, Pak, mudah. Gampangnya sajalah, 90% masjid itu ada karpetnya. Enak kan, Pak? Mudah kan, Pak? 2, bersih, rapi, ASEAN.
Itu kan tanda kemudahan memberikan kenyamanan untuk urusan ibadah. Tapi gitu tok loh. Masjid kok ya akeh sing jek sepi. Bayangkan kalau masjid, 1 kotor, 2 nggak ada karpet, 3 nggak ada AC, lalu masuknya pas wudhu itu bayar. Wudhu 3.000, toilet 4.000, sholat sunnah 5.000, sholat wajib 10.000. Insya Allah masjidnya tambah sepi kayaknya Pak. Urusan ibadah permudah, urusan dunia berikan dia perjuangan. Dilanjutkan kemudian liqimus shalah hablum minallah. Praktekkan ibadah itu dengan engkau mendirikan salat, hablum minallah. Faja'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim, hablum minan nas. Dirikanlah salat itu hablum minallah, jadikanlah hati sebagian manusia itu cenderung kepadanya, itu adalah hablum minan nas. Maka apa yang terjadi? Doa Nabi Ibrahim ini kan mustajab. Dan kita melihat realitanya saat ini. Bulan Zulhijjah, 1 juta orang lebih, puluhan juta orang bahkan sedang memandang pada satu tempat sekarang Pak. Kemana? Ke kota Mekah. Kalau kita baca doa itu seakan-akan ini Bapak Ibu, kalau dalam harian kita mengucapkan ketika kita keluar dari rumah, faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim, kita meninggalkan keluarga, nanti anak kita akan mendapatkan empati, simpati, perlindungan, penganyoman dari tetangga-tetangganya. Urusan hablum minan nas. Tapi apakah cukup pada wilayah ini hablum minallah dengan hablum minan nas? Enggak. Lihat kalimat harapan berikutnya, warzuquhum minas samarat. Berikanlah dia rezeki, mereka semuanya itu, keluargaku itu buah-buahan. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian dan adik-adik, buah-buahan yang dimaksud di sini itu menggunakan diksi samrotun. Itu kebanyakan kalau di Al-Quran pakai samrotun itu artinya adalah kiasan, Pak. Bukan makna hakiki yaitu buah, tapi kiasan Bapak Ibu. Contoh panjenengan yang mungkin sering mendengarkan ayat ini tentang ayat musibah. Hidup kita kan juga sering kena musibah, biasanya agak hafal ayat ini, Al-Baqarah 155. Kita akan diuji dengan 1, ketakutan, kelaparan, nggak punya duit, tidak tenang hidup, sama diuji buah-buahan. Nah kalau dari 5 ini Pak, Bapak lebih senang milih yang mana? Diuji dengan nggak punya duit, diuji dengan lapar, diuji dengan ketakutan, diuji dengan buah. Ayo pilih yang mana Pak? Enaknya buah Pak. Kalau kita artikan buah ini adalah buah-buahan, berarti kan kita diuji dengan nggak punya duit, kita diuji dengan buah-buahan, berarti kita dapat buah kan gitu. Tapi ternyata di sini menggunakan samrotun, artinya kiasan. Mana kiasan itu bagaimana? Bapak Ibu menanam sebut saja bijinya apel Pak. Yang Bapak harapkan dari bijinya apel itu apa? Paling tinggi, paling besar. Akarnya? Enggak. Batangnya? Enggak. Rantingnya? Enggak juga. Daunnya? Apalagi enggak butuh. Bunganya? Enggak. Namun buahnya. Inilah yang saya artikan dengan kalimat keberhasilan. Nabi Ibrahim bilang, ya Allah, semoga keluargaku sukses, berhasil ya Allah, mendapatkan buah-buahan ya Allah. Tapi ternyata semua doa Nabi Ibrahim tadi Bapak Ibu ditutup dengan kalimat taroji, kalimat harapan tertinggi, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Kata syukur itu bukan secara makna diksi yang kita bahas, alhamdulillah, 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 tidak. Tapi syukur itu maknanya adalah selamat Pak. Mereka semua mendapatkan yang tadi, mereka semuanya bisa mempraktekkan yang tadi, urusan dunia, ibadah, hablum minallah, hablum minan nas, dan mereka berhasil. Tapi tolong semuanya diikat dengan satu kata, selamat. Dari mana makna kata bersyukur itu artinya selamat? Syekh Mutawalli Asy'arawi indah memberikan satu dalil, yang dalil itu kita semuanya hafal kok. Lain syakartum la azidan nakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Lihat kalimatnya, siapa yang bersyukur aku tambah, siapa yang tidak bersyukur aku azab, siapa yang tidak bersyukur aku azab. Berarti kalau orang tidak bersyukur disiksa, berarti kalau orang bersyukur
tidak disiksa. Berarti kalau orang itu tidak disiksa, orang itu selamat. Jadi ringkasnya Nabi Ibrahim itu memohon kepada Allah, ya Allah, aku berharap anakku sukses, keluargaku berhasil ya Allah, tapi tolong yang penting itu adalah keluargaku selamat, Bapak Ibu. Selamat. Maka coba kita lihat lagi kisahnya secara singkat. Kita sekarang lompat ke surat As-Saffat. Kalau tadi Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sekarang kisahnya pada surat As-Saffat. Ayat ke-100 sampai 102. Yang ini insya Allah kita sudah tahu. Surat As-Saffat ayat ke-100 berbunyi yang Bapak Ibu sudah hafal tadi. Rabbi habli minas solihin. Hadirin, Bapak Ibu khususnya orang tua, saya mau bertanya Pak. Panjenengan kan berdoa dengan doa itu. Artinya adalah ya Allah berikan kepadaku, anugerahkan kepadaku anak yang solih. Pertanyaan saya Pak, apa deskripsi anak soleh itu? Apa deskripsinya anak soleh itu? Apa arti dari anak soleh itu? Yang panjenengan berharap sekali. Apa kira-kira Pak? Panjenengan pinginnya itu apa gitu? Jadi anak yang soleh, punya anak yang soleh. Kan macam-macam ya jawabannya. Pingin anaknya itu bakti sama orang tuanya, taat sama Allah, ini. Namun menariknya, Allah sendiri yang menjelaskan definisi anak yang soleh itu. Di mana? Di ayat berikutnya. Gak usah jauh-jauh, di ayat lanjutannya. Fabasyarnahu bigulamin halim. Yang dimaksud dengan anak yang soleh itu anak yang halim, Mbak. Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka terjemahan, halim itu artinya agak cukup menarik. Apa itu? Amat sangat sabar. Anak yang amat sangat sabar. Padahal sabar ada sendiri katanya sot bakro. Tapi kenapa di situ pakai halim? Ternyata halim itu levelnya di atas sot bakro secara diksi bahasa Arabnya. Jadi yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim, ya Allah, aku pingin anak yang sabar. Sama Allah jawab, tenang, aku kasih anak yang amat sangat sabar. Kamu kan pingin anak yang solih, aku karuniai anak yang amat sangat sabar. Pertanyaannya Pak, amat sangat sabar ini kepada siapa? Allah apa kepada orang tuanya? Kepada orang tuanya. Makanya coba perhatikan Bapak Ibu. Ayat ke-102-nya itu kan baru berbicara tentang penyembelihan. Kita lihat seperti apa bukti kesabaran Nabi Ismail terhadap orang tuanya. Dalam arti kesabaran ini maknanya adalah anak itu memahami orang tuanya. Saya ulangi lagi, anak itu memahami orang tuanya. Dan kita orang tua kalau punya anak yang seperti itu Bapak Ibu, apa yang kita rasakan? Kalau kita ini difahami oleh anak, apa yang kita rasakan Pak? Insya Allah bahagia. Nah, sudah jam 9 malam, ayo pulang. Kamu posisi di mana? Sik tala Pak, jek nyangkruk ambek konco-konco. Pulang nak, sudah jam 9 malam. Anak zaman now menjawabnya apa Pak? Apa Pak? Pak, jek jam 09. Kata bapaknya, iya wis bengi le. Katanya zaman sekarang Pak, jam 09 tahun 90 bengi Pak. Tapi jam 09 tahun 2026 jek sore Pak. Nah, itu kan mohon maaf, perasaan sudah nggak enak orang tua itu. Kenapa? Karena anak ini tidak memahami orang tuanya. Izin Bapak Ibu, kita ini orang tua itu kan punya satu kebiasaan Pak. Sampai kapanpun kita orang tua, sampai kita tua pun, ngapunten kayak bapak-bapak yang usia 70, kita kan punya bawaan dari awal punya jadi orang tua sampai nanti usia lansia. Kita punya satu kebiasaan Pak, namanya orang tua itu ngasih apa Pak? Ke siapa Pak? Ngasih ke anak. Kan bawaannya kita itu ngasih ke anak. Contoh nih contoh. Bapak ngasih uang ke anak. Bapak cuma bilang gini, "Nak, ini loh ibu kok itu rezeki ada 50.000 buat kamu ya." Anaknya sudah bekerja dan sudah punya anak Pak. Apa jawaban anak yang baik Pak? Ini baik loh padahal anaknya.
Ditolak, Pak. Gak usah, Bu. Aku sudah punya kok. Ustaz, buat ibu aja lah, buat ibu aja, buat ibu. Gak usah, Bu. Buat ibu saja. Ini bagus kan, Pak? Bagus kan niatnya? Tapi pertanyaan saya, Bapak Ibu tolong jawab. Kita niatnya mau ngasih, Pak, tapi ditolak. Rasanya pasti udah nggak enak kita di sini, meskipun caranya bagus. Apalagi kalau caranya tambah. Kita ngasih, nah ibu kok dapat rezeki tadi ada 50.000 ini buat kamu ya. Kan bawaan orang tua ngasih. Apa jawaban anak? Sepura nih Bu, aku kerja 2 tahun, gajiku lu ya teko ibu. Wis gawe ibu ae lah. Aku cukup Bu, saiki kurang lebih ono 40 juta kok untuk tabunganku. Nek ibu kan wis kerja 40 tahun, pensiun, gak ono apa-apa. Aku jek akeh, wis gawe ibu ae. Niatnya mungkin baik, caranya mungkin salah. Kira-kira apa yang dirasakan si ibu? Tambah. Tapi beda kalau anaknya ini memahami, oh iya ya, orang tua itu kan memang bawaannya ngasih. Meskipun nanti ditolak dengan cara yang dengan cara yang baik pun pasti nanti masih ada gregetan-gregetan di hati. Ya sudah, aku terima. Oh ya Bu, matur nuwun. Diterima oleh anak, sama anak diputer. Besok anaknya membelikan apa, dikasihkan ke ibunya. Kan seharusnya lebih elegan kalau seperti itu. Tapi catatannya anak harus memahami orang tuanya, Pak. Nah, ibu kok kangen ya ambek putu. Kata anak apa, Pak? Biasanya anak zaman now, ya wis rene ae ibu. Jadi sedikit saja ucapan itu mengenai hati seorang orang tua yang anak tidak memahami, maka sungguh itu akan memberikan rasa sakit kepada orang tua. Maka coba kita perhatikan bagaimana kisah Nabi Ismail. Apakah benar Nabi Ismail ini memahami orang tuanya, mendahulukan orang tuanya, memprioritaskan orang tuanya? Padahal kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kejadian keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini sangat-sangat horor kalau kita bawa zaman now. Kalau kita bawa zaman sekarang agak beda. Contoh, bayangkan Bapak Ibu, seorang ayah nggak pernah ketemu sama anak laki-lakinya, sebut saja 10 tahun, tiba-tiba setelah 10 tahun si ayah ini mendatangi anaknya lalu bilang gini, "Nak, bapakmu ya tadi malam mimpi, bapak mimpi disuruh nyembelih kamu, gimana pendapatmu?" Kalau anak zaman sekarang jawabnya gimana, Pak? 10 tahun bapaknya nggak pernah ngurusin, nggak pernah main bareng, nggak pernah nafkahi, nggak pernah komunikasi, nggak pernah interaksi, nggak pernah gendong bayi saat itu. 10 tahun lebih misalnya nggak pernah ada interaksi si bapak. Tiba-tiba ujuk-ujuk bapaknya datang lalu bilang, "Bapak mimpi diminta nyembelih kamu, gimana pendapatmu?" Maka jawaban anak zaman sekarang apa, Pak, pertama kali? Pasti yang muncul kalimat tanya dulu, "Sopo sampean?" Kan gitu dulu, Pak, mempertanyakan. "Aku bapakmu, Nak, diminta untuk menyembelih kamu." Bapak, sebelum bapak menyembelih saya, bapak nggak pernah nafkahi aku, nggak pernah ngurus aku, nggak pernah gendong aku, bapak meninggalkan aku, bapak ngusir aku, macam-macam. Zaman sekarang itu Bapak Ibu. Loh, itu sama saja dengan ibunya. Kalau Ibunda Hajar, Pak, zaman itu, maka kita akan temukan rahasianya. Kenapa Nabi Ismail taat sama bapaknya, Ibrahim alaihissalam? Karena ucapan ibu, Bunda, ibu. Ucapan Ibunda Hajar kepada Nabi Ismail. Apa yang disampaikan oleh Ibunda Hajar ketika ditanya dalam satu riwayat? Nabi Ismail bertanya, ya maklum ya Pak ya, anak laki-laki nggak pernah melihat bapaknya. Maka si anak ini nanya sama ibunya, "Bu, bapak itu siapa sih? Kok nggak pernah datang, nggak pernah ngurusin, nggak pernah nemui aku?" Apa jawaban Ibunda Hajar? Salah satu riwayatnya, "Innahu imamul muwahhidin." Sungguh ayahmu, Nak, ini keren. Ayahmu memang nggak main sama kamu, tapi ayahmu sedang dinas sekarang. Dinasnya ayahmu ini top lah. Karena ayahmu adalah imamnya, pemimpinnya dari orang-orang yang bertauhid. Loh, kalimatnya Ibunda Hajar ini kan indah, Pak.
menjelaskan meskipun Nabi Ibrahim nggak ada, tapi selalu diucapkan kebaikan-kebaikan tentang Nabi Ibrahim. Walhasil Ismail apa Pak? Menilai sosok ayahnya adalah ayah yang baik karena mendapatkan asupan informasi penjelasan dari ibunya bahwasanya ayahnya ini baik. Walhasil Nabi Ismail menyadari mengakui ayahnya baik meskipun gak ada interaksi. Ini kalau ibunda Hajar. Tapi kalau ibu-ibu zaman sekarang ditanya sama anaknya, Bu, bapak kok 10 tahun gak tahu balik toh Bu? Emang bapak itu gimana toh Bu? Bapak itu gimana sih orangnya? Apa jawaban ibu zaman now Pak? Halah nak mbuh bapakmu itu wis 3 kali lebaran nggak pulang-pulang, kayaknya sudah ganti nama kayaknya bapakmu itu. Jadi Bang tahu nggak nak? Semua tetangga semua itu loh makan daging, ibu tok makan ati yang bapakmu. Apa yang terjadi Pak di pikiran anak ketika seorang ibu menjelekkan bapaknya? Apa yang di pikiran anak? Anak akan menganggap bapaknya jelek. Nah maka kalau kita lihat kenapa Nabi Ismail kok menganggap ayahandanya Ibrahim alaihissalam itu baik, karena ibunda Hajar selalu mengucapkan kalimat-kalimat itu. Apa yang terjadi? Ketika mau disembelih, Nabi Ismail kemudian berucap 3 hal Bapak Ibu. Ya inilah yang saya katakan tadi, ini adalah perkara tentang halim. Anak itu memprioritaskan, anak itu memahami, anak itu sabar sama orang tuanya, anak itu tidak membantah orang tuanya. Ketika hendak disembelih, Nabi Ismail mengatakan kepada ayahnya, ya abati shdud ribat hatta la ador riba. Ya tolong ya kencengkan lagi tekanan, kuatkan lagi ikatannya ya. Hatta la ador riba, tolong ya kencengkan lagi ikatan, buat yang lebih kenceng lagi. Kenapa? Soalnya kalau nanti engkau sembelih ya, nanti aku merasa sakit, nanti aku meronta-ronta. Kalau ikatannya ini tidak kuat ya, nanti tanganku terlepas, nanti aku akan memukul engkau. Anak mau disembelih masih mikirkan siapa Pak? Siapa yang difikirkan Pak? Bapaknya Pak. Ikat supaya nanti ini enggak lepas. Kalau ini khawatir lepas, malah aku nanti mukul engkau. Loh, yang difikirkan bapaknya, padahal dia yang mau dieksekusi. Kok masih mikirkan bapaknya Pak? Yang kedua, ya nanti kalau menyembelih aku tolong jangan sampai darahku ini nanti mengenai bajumu. Kenapa? Ketika nanti mengenai bajumu, engkau pulang, fatarohu ummi fatahzan. Nanti ibu melihat darah itu, bercak darah itu di pakaianmu, nanti ibu akan sedih. Anak mau dieksekusi, anak masih memikirkan siapa Pak? Ibunya. Dan yang terakhir, ya, innal mauta syadid. Kematian itu sakit ya, sakit. Fa'asri marrabisikin, tolonglah ya percepat kematian itu dengan pisaumu. Maksudnya apa Pak? Dipertajam. Baru yang ketiga dia memikirkan siapa? Si anak ini, Nabi Ismail ini memikirkan dirinya sendiri Pak. Dia yang mau dieksekusi, yang pertama yang difikirkan ayahnya, yang kedua dia memikirkan kondisi ibunya. Baru yang ketiga, dia memikirkan dirinya. Kalau kita punya anak yang seperti ini Bapak Ibu, sungguh kebahagiaan kita. Nak sudah jam 9 malam, oh ya Pak aku langsung pulang. Kenapa? Memikirkan tentang orang tuanya yang khawatir misal. Dan menariknya ini tidak hanya untuk adik-adik ini Pak, tapi untuk kita semuanya Bapak Ibu, yang kita ini anak tua. Nah itu kan anak kecil. Nah ini anak muda. Nah ini mayoritas anak tua. Loh, iya kan Pak? Bapak-bapak yang usianya 40 tahun ke atas, ibu-ibu yang 40 tahun ke atas, 40, 50, 60, 70. Kita kan anak ya Pak?
Benar? Kita anak. Karena kita punya orang tua. Mungkin ada yang sudah sedo, sudah meninggal, atau mungkin yang masih ada hidup. Tapi kan kita adalah anak. Apalagi kalau model melihat bapak ibu ini yang usianya 50, 60, 40 ke atas lah. Kayaknya kok tanda-tandanya kayak kangen sama bapak ibu kayaknya nih Pak. Iya, anak tua ini. Kangen sama bapak ibu apa tidak Pak? Kangen seharusnya. Karena sebentar lagi kayaknya panjenengan ketemu sama bapak ibu panjenengan kayaknya ya. Loh iya. Kok saya lihat auranya gitulah yang anak tua ini, tanpa mengurangi hormat saya. Bapak ibu lebih kenal malaikat yang mana? Coba sebutkan nama malaikat pemberi rezeki. Diam. Udah saya ganti, nama malaikat pencabut nyawa. Loh, kok lebih hafal? Apakah ini tanda-tanda Bapak lebih dekat dengan malaikat maut daripada malaikat pemberi rezeki? Maksud saya bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya 40 tahun ke atas seperti saya. Kita ini anak tua Bapak Ibu. Sebagaimana Nabi Ibrahim sukses dapat air Zam-Zam, itu karena usahanya Hajar. Kita sukses saat ini dengan jabatan kita yang 40 tahun ke atas ini, dengan memiliki apapun saat ini, keluarga yang baik, itu juga ada peran serta orang tua. Kan air Zam-Zam itu muncul hanya dari kaki Ismail, padahal yang mengusahakan ibunda Hajar. Maka boleh dikatakan adalah kesuksesan anak itu ada peran serta orang tua. Dan menariknya yang diapresiasi oleh Allah adalah usahanya orang tua. Allah loh mengapresiasi Hajar, Safa Marwah, maka menjadi sa'i. Sedangkan air Zam-Zam hanya air istimewa. Dan itu yang diapresiasi oleh Allah. Maka Bapak Ibu kalau umroh dan haji tidak sa'i, apa yang terjadi? Tidak sah. Kalau Bapak Ibu ke tanah suci tidak minum Zam-Zam, ya kebangetan toh Pak. Ya bukan masalah, ya kebangetan saja itu Pak ya. Sampai sana kok nggak minum. Maka ayo saya mengajak kita semua untuk menyadari kita semuanya adalah anak. Siapapun yang hadir di Masjid Namira ini anak, baik anak kecil, anak muda, anak tua. Ayo kita menyadari bahwasanya kita adalah anak dan orang tua kita memiliki peran atas keberhasilan kita sampai saat ini. Caranya bagaimana? Tambahkanlah doa-doa keselamatan. Tidak hanya untuk anak, tapi juga untuk orang tua. Karena saya yakin, khususnya nih para anak-anak tua, saya panjenengan, kita lebih banyak mendoakan anak apa orang tua kita Pak? Halo Bapak, Ibu, izin. Panjenengan lebih banyak mendoakan anak atau orang tua Pak? Wahai anak-anak tua, siapa Pak? Lebih banyak anak. Nggak bisa kita pungkiri. Kenapa? Contoh saja doa untuk anak, apa saja Pak? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, ada dzurriyyatina. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati. 3 untuk anak. Untuk orang tua Pak? Halah paling cuma 1. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada yang lain insya Allah jarang. Loh 3 banding 1 Pak. Padahal sebentar lagi kita ini menemui orang tua. Kalau boleh kita bayangkan orang tua kita yang menjadikan kita sukses, berhasil, bahkan sampai detik ini selamat. Itu lagi berharap doa-doa keselamatan kepada kita anaknya. Apalagi kalau kita nanti yang menjadi orang tua, maka kita berharap doa keselamatan itu juga dari anak. Maka saya tutup di sini hadirin jamaah sekalian. Jangan hanya minta tentang sukses, tentang berhasil Pak. Banyak sekarang yang sukses, yang berhasil, tapi yang selamat nggak banyak. Khususnya dinamika anak-anak. Wallahu a'lam, saya tidak tahu di Lamongan seperti apa. Di Surabaya, la haula wala quwata illa billah.
Pekan lalu saya dipanggil Pemkot Kota Surabaya untuk sharing dengan anak-anak pelajar. Apa yang terjadi, dinamikanya luar biasa. Bolehlah saya katakan, anak itu sukses, tapi anak itu punya potensi tidak selamat. Waliyadzubillah tidak terjadi di Lamongan, tapi tetap untuk kehati-hatian, mintalah sama Allah permintaan supaya anak itu nggak hanya berhasil, nggak hanya sukses di masa depannya, tapi minta selamat. Saya tutup dengan satu kisah nyata ini. Ini siapapun anak Pak, nggak harus kecil, anak yang sudah menikah pun, anak panjenengan yang sudah menikah pun tetap punya potensi tidak selamat jika Allah tidak melindunginya. Satu kisah menjadi penutup dan ini menjadi ibroh. Suatu saat di salah satu kota di Jawa Tengah, kami sharing di sana, didatangi oleh seorang laki-laki dan perempuan. Yang ternyata laki-laki perempuan ini itu adalah teman kerja mereka berdua. Yang perempuan ini punya suami, Pak. Suaminya ini ternyata meninggal karena HIV, Pak. Nah, si istri baru tahu suaminya kena HIV. Setelah dia periksa, ternyata si istri ini juga kena HIV dari suaminya, Pak. Padahal si istri nggak tahu kalau suaminya HIV. Tiba-tiba meninggal, laporannya, diagnosanya kena HIV. Lalu si istri sadar suaminya HIV, dia periksa, dirinya juga kena. Pertanyaan saya, apa yang dialami si istri yang baru ditinggal suaminya ini, Pak? Bingung kan? Bingung. Biasalah curhat sama teman kerjanya. Kok iyo cowok? Ngobrol-ngobrol asik, dikasih saran ini, ditenangkan ini, seneng ini yang perempuan ini itu dengan teman kerjanya. Tapi lama-kelamaan melewati batas. Nah, teman kerjanya yang laki-laki ini, Pak, punya istri dan punya bayi yang sedang disusui. Apa yang terjadi, Pak? Ya bisa ditebak. Akhirnya si laki-laki tadi, teman kerjanya tadi, karena melakukan tindakan buruk dan haram itu, si laki-laki ini kena HIV juga. Dan dia tetap kumpul dengan istrinya. Walhasil istrinya kena juga. Lah istrinya memberikan ASI kepada bayinya, lalu bayinya kena juga. Yang komentar menariknya adalah komentar dari orang tuanya, karena ini orang tuanya masih hidup. Yang laki-laki ini yang sama bayinya ini, Pak, orang tuanya masih hidup. Apa jawabannya? Hancur keluarga anak saya, Pak Ustadz. Belum selesai kalimatnya, Bapak Ibu. Sudah tidak terselamatkan lagi. Saya tanya, loh, kenapa Ibu kok ngomong gitu? Lah kalau saya dengar kalau orang kena HIV ini kan sampai akhir hayatnya harus minum obat, Pak. Namanya obat ARV. Lah kalau bayi mulai kecil sudah HIV, itulah yang difikirkan si mbahnya tadi itu, alias orang tua dari si suami istri ini tadi. Dengan kalimat hilang keselamatan keluarga anak saya. Urusan yang seperti ini memang tidak mudah sekali, Pak, untuk bisa kita jauhi. Tapi kalau Allah yang berperan, pasti itu akan bisa. Maka hikmah pesan doa Nabi Ibrahim adalah jangan sekedar minta sukses, minta berhasil, mintalah keselamatan. Karena setiap berhasil belum tentu selamat, tapi setiap keselamatan adalah sebuah keberhasilan. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keberhasilan apa yang kita harapkan. Namun lebih tinggi dari itu, kita memohon bermunajat kepada Allah sebuah kata keselamatan. Allah lindungi keluarga kita, Allah jaga keluarga kita, dan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang pandai bersyukur. Dalam arti bersyukur ini adalah keluarga yang Allah selamatkan. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.